Salam jemaat Tuhan di mana berada. Apa kabarnya, sukacita, amin. Amin. Saya percaya bahwa saudara mengalami damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Amin. Amin. Oke, saat ini kita akan mulai ibadah kita. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Persiapkan hati dan pikiran saudara untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang menyertai kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Bagaimanapun keadaan kami Tuhan Yesus, kami percaya, kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai bahkan memberkati kami kemanapun kami pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mulai ibadah Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dimanapun saat ini jemaat berada, kiranya Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa semua orang akan mengalami hadirat Tuhan, semua akan mengalami pemulihan, semua akan mengalami kesembuhan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kau berkati jemaat-Mu di mana saja mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Semua orang percaya yang mau muji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, saudara saya muji nama Tuhan, amin. Amin. Mari kita puji Tuhan, amin. Kebenaran yang selalu benar.
kami kan aman dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami kan aman, selalu aman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dalam hidup kami yang Kau berikan Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun saja mereka berada Tuhan. Apapun masalah yang mereka hadapi pada saat ini Tuhan Yesus, biar tangan-Mu Tuhan yang menolong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu tak akan pernah terbatas dalam kehidupan kami Bapa. Roh-Mu yang hidup yang selalu menyertai kami Tuhan, yang mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu yang kudus Tuhan Yesus, terima kasih. Ora Bapa segala Bapa. Terima kasih. Mari kita sembah Tuhan kita yang hidup. Terima kasih. Katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Katakan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita pada pagi hari ini. Amin. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
kami berserah penuh. Mengalirlah Roh Kudus. Terima kasih bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus Engkau dalam hidup kami Tuhan. Mengalirlah Engkau di tempat kami berada dimanapun kami saat ini Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pada saat kuasa Engkau mengalir dalam hidup kami Tuhan, Roh Kudus Engkau mengalir dalam hidup kami Tuhan, maka segala mara bahaya tak akan bisa menjamah kami Tuhan. Sakit penyakit akan bisa menjamah umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu tak akan bisa Tuhan Yesus mengalami sakit penyakit Tuhan Yesus. Karena kami percaya kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan. Segala sakit penyakit, segala permasalahan, segala beban apapun yang mengalami jemaat Engkau pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami percaya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Berkati jemaat Engkau Tuhan. Jika ada orang yang mengalami sakit penyakit pada saat ini Tuhan Yesus, Kau sembuhkan. Jika ada orang yang mengalami kelemahan, Tuhan Kau berikan kekuatan. Jika ada orang yang mengalami kesusahan, Kau Tuhan memberkati mereka. Engkau Tuhan memulihkan hidup mereka Tuhan. Berkati jemaat Kau dimanapun saja mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan.
Sebentar lagi Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman Engkau. Kiranya firman-Mu Tuhan Yesus mampu Tuhan Yesus mengubahkan hidup kami, menguatkan hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga kami tahu Tuhan Yesus, Engkau berkuasa dalam hidup kami. Firman-Mu berkuasa Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan menjamah hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang membagikan firman pada saat ini Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan. Berkati dia Tuhan, berikan kekudusan dalam hidup dia Tuhan Yesus. Berikan hikmah dalam hidup dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada saat firman yang dibagikan Tuhan, firman yang hidup Tuhan, firman yang membangkitkan Tuhan Yesus, firman yang menyembuhkan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, berkati setiap kami jemaat yang mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada satu pun terlewatkan oleh jamaah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Dan kami percaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang siap menerima firman Tuhan mengatakan amin. Selamat pagi saudara-saudaraku Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudariku berada dalam lindungan Tuhan, dan Tuhan tetap menyertai kita semua. Amin. Saya percaya saudara juga diberkati dengan pujian penyembahan pada pagi hari ini, dan kita akan tetap menikmati hadirat Tuhan. Kita akan belajar pada hari ini firman Tuhan, dan saya percaya bahwa firman Tuhan bisa mengubahkan hidup kita setiap hari. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau terima firman-Mu pada hari ini. Berkati hati kami, berkati pikiran kami. Kami mau Tuhan memakan firman Engkau, sehingga firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Ubahkan hidup kami dengan firman Engkau pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudaraku. Kita akan kembali belajar bagaimana hubungan intim dengan Tuhan, dan saya percaya bahwa hubungan intim kita akan mengubah hidup kita 180 derajat saudaraku. Amin. Berubah lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih mengerti lagi kehendak Tuhan, lebih tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kita, bahkan lebih lagi merasakan kasih-Nya Allah. Amin. Pada hari ini saudaraku, bahwa kita percaya bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang tanpa batas, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kasih Allah itu kekal di dalam hidup kita. Saudara tahu bahwa Dia sangat mengasihi saudara dan saya percaya bahwa Dia mati bagi kita. Amin. Saudaraku, itu adalah kasih yang terbesar di dalam hidup kita yang Dia berikan bagi kita. Mari kita buka firman Tuhan di Yeremia 31. Yeremia 31 saudaraku. Saudara bisa membuka Alkitab saudara, Yeremia 31 ayat 3. Di sini dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, saya percaya bahwa Allah memberikan kasih yang kekal di dalam kehidupan kita. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Sampai selama-lamanya Dia mengasihi kita. Saudaraku, kasih Allah itu terbukti saudara. Kita buka lagi Yohanes 8. Maaf saudaraku, Yohanes 3. Saya percaya bahwa saudara sudah sering ya mendengar firman Tuhan ini. Yohanes 3 ayat 16. Di sini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, Allah sudah memberikan anaknya bagi kita. Coba saudara bayangkan, tidak ada satu orang tua pun mau menyerahkan anaknya untuk orang lain. Dikasih aja saudaraku, gak mau, apalagi mati untuk disalib. Itu tanda satu saudara, bukti dari Allah mengasihi kita itu memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, menebus apa saudara, dosa-dosa kita, mengambil segala dosa kita, mengambil segala kutuk kita, mengambil segala duka kita saudara,
Hal-hal yang berkabung, bahkan penderitaan kita Tuhan ambil dengan menyerahkan anaknya di kayu salib. Saudara percaya bahwa Allah begitu mengasihi kita, amin saudaraku. Tapi saudara, segala yang Tuhan lakukan, yang Allah lakukan, yang Yesus lakukan di kayu salib, Tuhan memberkati kita dengan keuangan kita, Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, Tuhan memberkati kita dengan hidupnya, bahwa Tuhan memberkati kita dengan sukacita setiap hari, dengan napas kehidupan. Saudara tahu, maksud Allah memberikan itu semua kepada kita adalah semata-mata supaya kita punya hubungan yang intim dengan Dia. Apa yang Allah lakukan di dalam hidup kita, saudaraku, segala hal-hal yang baik, bahkan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu, saudaraku, Allah mau menarik kita kepada hubungan yang intim. Amin, saudaraku. Allah rindu bahwa saudara dan saya mengasihi Dia. Allah rindu kita dekat dengannya. Saudara, Allah itu Allah yang cemburu. Makanya Tuhan, firman Allah mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapan aku yang menyerupai apapun. Allah hanya mau kita, saudaraku, mengasihi Dia. Tapi terlebih dahulu Dia sudah mengasihi kita dan memberikan nyawanya bagi kita. Amin, saudaraku. Kita buka lagi di Yohanes 8. Yohanes 8, saudaraku, ayat 42. Di sini Yesus katakan, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Apakah Bapa kita adalah Yesus? Amin, saudaraku. Dia adalah Bapa kita. Saya percaya bahwa Dia katakan begini, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Kalau kita menganggap bahwa Allah itu Bapa kita akan mengasihi Yesus, kita akan mengasihi Dia, saudaraku. Kita akan memberikan waktu kita kepadanya. Bahkan hal-hal yang Dia inginkan kita mampu berikan, saudara, karena kita mengasihi Dia. Amin. Saudara, kita punya orang tua, saudaraku. Apakah saudara mengasihi orang tua saudara? Saudara pasti jawab iya. Dan apa yang saudara lakukan? Saudara mungkin berkorban waktu saudara. Saudara mungkin berkorban hati saudara. Saudara mungkin berkorban, seharusnya saudara masih tidur, saudara harus bangun dan menyembah Dia, memuji dan mengagungkan Dia. Saudara, saya percaya bahwa Allah kita Yesus Kristus layak dipuji dan ditinggikan, amin. Karena apa, saudara? Karena Dia terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Dia sudah memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, memberikan apa yang kita butuhkan. Saudara, apakah saudara kekurangan pada hari ini? Saya melihat, saudaraku, di tengah COVID ini, saudaraku, saya melihat anak-anak Tuhan. Saya melihat saudara masih bisa jalan-jalan. Saudara masih pergi pulang kampung. Saya melihat saudara masih bisa panen di kampung. Orang tua saudara masih diberkati, saudaraku. Yesus layak diagungkan dan ditinggikan dan muliakan melalui hidup kita. Amin, saudaraku. Jadi sebenarnya kasih seperti apa sih yang Yesus mau di dalam kehidupan kita? Jenis kasih apa yang Tuhan mau, saudara? Yang Allah inginkan dalam kehidupan kita adalah kasih mula-mula, saudara. Kasih mula-mula, saudara tahu, kasih yang memprioritaskan Tuhan lebih daripada apapun. Yang mendahulukan Tuhan, saudaraku. Yang merindukan Tuhan dan menginginkan untuk waktu Tuhan rindu di dalam hidup kita, kita ingin memberikan kerinduan itu. Kita mau datang kepadanya, memberikan hidup kita setiap hari. Saudara, kita buka di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 21. Ini ukuran kasih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Saya akan bacakan di sini Yohanes 14 ayat 21 dan sampai 24 ya, saudaraku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Saudaraku, kalau kita mengasihi Allah, saudaraku, ada buktinya, yaitu ketaatan kita. Bukti kita mengasihi Allah adalah, saudara, kita melakukan apa yang diperintahkannya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, saudaraku, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Betapa senangnya Tuhan waktu kita melakukan apa yang diperintahkannya. Tapi apa sih yang diperintahkan Tuhan? Itu firman Allah. Bagaimana saya tahu firman Allah? Kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Dia. Kita harus duduk di dalam hadiratnya, saudaraku, amin. Dan kita merenungkan firman itu dan menghidupinya. Di sini dikatakan, ia akan mengasihi, ya, dia akan dikasih oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, bayangkan Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan rahasia-rahasia kepada siapa? Kepada orang yang menganggap dia sebagai Bapa. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Kepada siapa? Kepada orang yang memiliki kasih mula-mula terhadap dia, saudaraku. Orang yang mau merenungkan firman-Nya, yang mau memprioritaskan dia, yang mau mengambil bagian setiap hari, duduk diam di dalam hadiratnya, saudaraku. Dia akan menyatakan rahasia-rahasianya kepada kita. Di sini dikatakan, langsung saja ayat 23-nya, saudaraku. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Di sini kata, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bayangkan Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa diam di dalam hidup kita. Kita bersatu dengan Yesus, amin, saudaraku. Kita menyatu dengan dia. Setiap hari kita melangkah adalah kita dilingkupi oleh hadiratnya. Setiap hari apa yang kita lakukan adalah menyenangkan hatinya. Bukan dengan kekuatan kita. Saudara tahu, waktu Allah datang kepada kita dan diam di dalam hidup kita, kita akan melakukannya dengan kekuatan Allah. Kita akan melakukannya dengan Roh Kudus, bersama-sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengasihi Allah. Saudaraku, waktu kita melakukan firman-Nya, ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Saudaraku, jelas ya saudara, orang yang mengasihi Allah adalah orang yang mau taat melakukan firman Allah. Kalau dia tidak mau taat melakukan firman Allah, dia bukan berasal dari Allah dan dia bukan anak Allah. Kalau kita tadi di firman Tuhan mengatakan, kalau kamu Bapakku, kalau aku adalah Bapamu, kata Tuhan, kamu akan melakukan, kamu akan mengasihi aku dan melakukan perintahku. Itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Di sini, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Itu dari Allah sendiri, amin, saudaraku. Ayat selanjutnya, saudaraku, kita buka di Roma 5 ayat 5. Amin, saudaraku. Mengapa kita harus memiliki kasih mula-mula? Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Di ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, orang yang mengasihi Allah, dia akan melakukan firman-Nya dan percaya walaupun belum terjadi, dia akan memiliki pengharapan kepada Kristus. Di sini dikatakan pengharapan tidak mengecewakan, saudaraku. Allah tidak akan mengecewakan saudaraku. Firman-Nya tidak akan mengecewakan saudara, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, saudaraku. Waktu Allah datang, Yesus datang di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam hidup kita, kasih-Nya dicurahkan dalam hidup kita. Kita bisa melakukan kehendak Allah, kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan ada kerinduan untuk melakukan firman Allah, saudaraku. Mulai untuk membangun hubungan intim kita dengan Tuhan, amin, saudaraku. Saudara tahu, waktu kita memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan, saudaraku,
Saudara tahu saudara akan memiliki kekuatan untuk menanggung penderitaan saudara. Saudara memiliki kekuatan untuk hidup di dalam waktu saudara mengalami penganiayaan, saudara akan mampu melewatinya. Saudara bisa bersuka cita karena Allah Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita, tinggal di dalam kita, saudaraku. Saudara tahu firman Tuhan mengatakan bahwa kita orang-orang benar akan mengalami penganiayaan. Bahkan waktu Yesus sudah mulai dekat, saudaraku, akan banyak hal-hal yang akan menggoncangkan iman anak-anak Tuhan. Tapi bagaimana kita tetap kuat? Waktu kita memiliki kasih kepada Kristus, waktu kita memiliki kasih mula-mula kepada Kristus, saudaraku, kita akan punya kekuatan di tengah-tengah penganiayaan. Saudaraku, saya mau kasih contoh Stefanus, saudaraku. Saudara Stefanus, saudaraku, di masa pada saat itu orang-orang Kristen dibantai ya. Bahkan salah satu yang berusaha membantai orang-orang Kristen adalah Saulus, saudara, yang sudah waktu Tuhan tangkap berubah namanya menjadi Paulus. Saudara tahu dia dilempari, Stefanus dilempari, tapi dia tidak menyangkal Allah, saudaraku. Dia tidak menyangkal kepercayaannya. Dia tetap teguh sampai dia mati, saudaraku. Dia menyatakan imannya karena kasihnya kepada Kristus. Amin. Saya kasih contoh lagi Petrus, saudaraku. Saudara, di Matius Tuhan memanggil Petrus, 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 apa engkau mengasihi aku? Dikatakan, ya Tuhan. 3 kali, saudaraku, Petrus dipanggil Allah. Petrus, apa engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau dan engkau tahu itu. Petrus, apa kau mengasihi aku? Yesus katakan, ya Tuhan, tapi hati Petrus sedih, saudara tahu. 3 kali pula waktu Yesus mau disalibkan, Petrus menyangkal Yesus, saudara. Tuhan mau membalikkan, Petrus, tidak apa engkau pernah menyangkal aku, tapi aku mau mengubah itu kembali kepadaku. Itu yang Allah mau. Makanya Tuhan bertanya. Setelah 3 kali Tuhan bertanya, apa engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Saudara tahu bahwa Petrus dari sejak itu, Petrus mengerti pengampunan Yesus di dalam hidupnya begitu besar. Dosa yang dia lakukan, saudara, dengan menyangkal Yesus pada saat itu, di depan banyak orang dia sangkal Yesus, mengatakan, aku tidak mengenal dia. Tidak, aku bukan salah satu dari muridnya. Tapi bagi Tuhan Yesus bukan masa lalu, saudara. Bagi Yesus adalah saudara sekarang. Apakah saudara mau mengambil keputusan untuk mengasihi dia? Saudara, waktu Tuhan mengatakan, Tuhan membalikkan fakta yang benar, saudaraku, bahwa Petrus itu mengasihi Tuhan. Tuhan ubah hatinya Petrus dengan Petrus mengetahui betapa besarnya pengampunan Allah di dalam kehidupannya. Tidak ada yang bisa menggantikan pengampunan itu, tidak bisa menghapus selain Yesus Kristus, saudara. Tuhan membalikkan itu, dan Petrus begitu mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya martir, saudaraku. Saudara mungkin tidak dipanggil untuk martir. Saudara jangan khawatir, saudaraku, tidak semua orang dipanggil untuk martir. Amin, saudaraku. Tapi saudaraku, waktu saudara kekurangan, apa saudara mengasihi Tuhan? Apa saudara mengalami sakit yang belum disembuhkan, apa saudara mengasihi Tuhan? Apa saudara tetap sujud dan mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar. Tuhan, aku menyembah dan memuji Engkau, aku meninggikan Engkau. Apakah benar-benar Allah ada menjadi prioritas dalam kehidupan saudara? Apakah benar-benar saudara memiliki kasih mula-mula terhadap Dia? Saudaraku, Daniel, saudaraku, di tempat dia bekerja, saya percaya bahwa orang-orang Kristen di tempat dia bekerja orang kepercayaan ya, saudaraku. Orang yang penasehat, saudaraku, penasehat pimpinan. Kalau saudara hidup benar, saudara akan bisa menjadi penasehat di tempat saudara bekerja. Saudara akan menjadi orang kepercayaan di tempat saudara bekerja. Usaha bos saudara akan berkembang. Karena kita ada di tempat
di mana waktu kita menginjak tanah itu, tempat itu diberkati, saudaraku. Tapi saudara, tidak cukup hanya itu. Saudara tahu Daniel, hatinya pun ditantang, saudaraku. Apakah Daniel mengasihi Tuhan? Dengan waktu itu, saudaraku, raja menyuruh menyembah, semuanya harus menyembah raja pada saat itu. Raja Darius, saudara. Tapi waktu Daniel tahu hal itu, dia pulang ke rumahnya. Dia naik ke soto rumahnya, saudaraku, dan dia berdoa. Dia katakan seperti biasa Daniel berdoa sehari 3 kali, saudaraku. Dia memuji dan menyembah Tuhan. Dan orang-orang melihat pada saat itu bahwa Daniel memuji menyembah Tuhan. Dia diseret dan dilemparkan ke gua singa. Saudara bisa baca nanti Daniel ya, saudaraku. Kitab Daniel. Dia dilemparkan ke gua singa. Tapi saudara tahu, dia katakan, saya tidak akan menyembah raja. Saya akan menyembah Tuhan yang saya sembah, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang saya sembah, Allah yang bisa melakukan mujizat dalam hidup saya dan yang sudah mengangkat saya. Saudara tahu, waktu dia dilemparkan ke gua singa, Tuhan waktu itu singa-singa itu kelaparan, saudaraku. Tapi Tuhan mengatupkan mulut singa. Tuhan menutup mulut singa itu. Pagi-pagi sekali raja itu datang dan melihat, saudara tahu apa yang terjadi? Daniel sehat, saudaraku. Tidak ada satu goresan pun di dalam tubuhnya. Tuhan menjaga orang-orangnya. Tuhan menjaga orang-orang benar yang mengasihi dia, yang terus, saudaraku, bersama-sama dengan dia. Bukan hanya di kitab ini saja, saudaraku. Saya melihat Tuhan, saya mendengar begitu banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan di tengah-tengah goncangan, saudara, hidupnya, dia tetap menyembah dan memuji Tuhan. Saya percaya hidupnya diubahkan di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Kita buka lagi Roma 5 ayat 5 tadi. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Waktu kita megang teguh, kita hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan dan melakukannya dan memberitakannya, saudaraku. Saudara harus percaya, pengharapan saudara tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang akan bela saudara. Kita akan buka yang terakhir, saudaraku, Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian, saya baca, saudara, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku, Allah tetap mengasihi saudara walaupun saudara tidak sungguh-sungguh. Karena Yesus juga mati bagi semua orang, saudaraku. Tapi saudara kehilangan sesuatu yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Saudara kehilangan pengharapan yang Allah berikan. Saudara kehilangan janji-janji Allah. Saudara kehilangan firman Tuhan. Karena Allah hanya bekerja sesuai dengan firman-Nya. Amin. Namun demikian aku mencela engkau karena kau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudaraku, kalau saudara kehilangan kasih mula-mula pada saat ini, kembali, saudara. Kembali. Allah membawa saudara kembali. Tinggalkan beban dan dosa yang merintangi saudara datang sama Tuhan. Tinggalkan. Dan Allah akan menyatakan kebenaran-kebenaran kepada saudara. Apa yang saudara harus lakukan, Tuhan akan nyatakan waktu saudara duduk diam di hadirat Tuhan. Waktu saudara taat kepada firman Tuhan. Amin, saudaraku. Saya percaya saudara akan mengalami kasih mula-mula pada hari ini. Saudara akan memberikan waktu saudara
Bahkan Tuhan mengatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Saya percaya saudara akan bisa berjaga-jaga 1 jam. Saudara akan berjaga, menyembah, memuji Tuhan 1 jam. Bahkan mungkin 1 hari 2 kali saudara bisa memuji, menyembah Tuhan. Saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Apakah itu sia-sia? Tidak ada yang sia-sia. Daniel diangkat Tuhan. Daniel tidak pernah turun. Karena 3 kali sehari dia memuji, menyembah Tuhan. Karena Allah kita layak ditinggikan. Allah kita layak untuk disembah. Amin saudaraku. Mari datang kembali kepada Tuhan. Bangun kembali hubungan intim kita dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara akan diberkati. Saudara akan melihat mujizat Tuhan. Saudara mungkin tidak akan lagi memikirkan perkara-perkara dunia. Tapi saudara akan melihat perkara-perkara luar biasa yang Tuhan akan memakai saudara untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi berkat di tempat saudara bekerja. Jadi berkat di mana saudara bekerja. Biar orang-orang yang tidak mengenal Yesus melalui saudara. Saudara harus jadi berkat. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan mengutus kita dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Di tempat saudara berada, kota-kota dan bangsa-bangsa. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Saya percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita tutup mata kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kau layak kami tinggikan dan agungkan. Kami mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami bagi kemuliaan-Mu. Pakai kami Tuhan. Dan kembalikan kami kepada kasih mula-mula. Pengenalan akan Engkau. Haus dan lapar akan Engkau. Memprioritaskan Engkau lebih daripada apapun. Lebih dari keluarga kami, diri kami, anak-anak kami, suami istri Tuhan. Kami berdoa pada hari ini Tuhan. Engkau satu-satunya kerinduan kami. Biar kami memuaskan kerinduan Engkau Tuhan. Kami tahu Kau rindu kami datang kepadamu. Sebagai anak-Mu Tuhan. Kami memuaskan Engkau. Karena kami sudah terlebih dahulu menerima kebaikan Engkau. Kami sudah menerima segala sesuatu dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala kemuliaan, hormat. Hanya bagi Engkau saja Yesus Kristus. Raja kami dan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Kita telah mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Dan pada hari ini juga kita akan memberi. Mari kita buka ayatnya di Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Firman-Nya mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Firman ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan hari ini, baik kita melayani Tuhan, baik kita memuji Tuhan, baik kita pada hari ini kita ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, itu tidak sekedar untuk kita. Berkat yang kita terima yang 30, 60 sampai 100 kali lipat itu bahkan sampai untuk anak cucu kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan pernah menganggap apa yang kita lakukan di dalam Tuhan itu enteng. Karena ada janji Tuhan, ada firman Tuhan yang dahsyat yang kita kerjakan hari ini, itu semuanya adalah untuk kita dan untuk anak cucu kita, untuk bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, mari tetap semangat memberi, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, selamat memberi. You are Lord God of my life, Lord God of my life. Shalom, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Saya percaya saudara mengalami firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati saudara, pujian menyembah memberkati saudara. Dan minggu-minggu ini saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dimanapun saudara berada, saya percaya rencana Tuhan akan terjadi di dalam hidup saudara. Rencana Tuhan adalah rencana yang baik dalam hidup saudara.
Mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, kami mengucap syukur buat pujian penyembahan, kami mengucap syukur buat perlindungan-Mu, kami mengucap syukur buat berkat-berkat yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami berdoa supaya jemaat-Mu dimanapun berada, kami berdoa Engkau berkati mereka, lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang kena virus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan-Mu sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan, usaha mereka, apapun yang dikerjakan tangan mereka akan diberkati. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara, mari kita terima berkat yang dari Tuhan, berberkat yang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kita. Diberkati kita pada saat kita masuk, diberkati kita pada saat kita keluar, diberkati rumah tangga kita, diberkati keluarga kita, diberkati bisnis, diberkati usaha kita, diberkati pekerjaan kita, diberkati pertanian kita, diberkati yang kuliah, yang sekolah, diberkati apa yang saudara kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Berkat dari Abraham, Ishak, dan Yakub akan menjadi nyata di dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Saya mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati.